Part 35. Lepas dari cengkraman Arif. Sebenarnya, aku merasa kasihan mendengar kisah Mas Arif yang sangat pilu. 2 kali dia kehilangan buah hati yang dia nantikan sejak dulu. Pertama, anak yang aku kandung. Sedangkan yang kedua, anak yang lahir dari rahim Alexa. Dia harus berpisah dengan darah dagingnya untuk selamanya. Bagaimana dengan Rifah? Siapa yang merawat anak itu? Tanyaku ingin tahu tentang anak yang dulu Mas Arif yakini sebagai darah dagingnya. Dia bersama neneknya. Mas Arif terlihat sedih. Dani gimana? Apa tanggapan laki-laki itu tentang kehancuran usaha papanya Alexa? Alexa gak sengaja menemukan bukti kecurangannya di kertas yang tertulis tentang pengakuan Dani yang bersedia membantu seseorang agar dapat menguasai seluruh aset perusahaan Pak Rehan dengan imbalan yang lumayan besar. Aku bingung dengan penjelasan Mas Arif. Maksudnya, Dani dalang dari kehancuran semuanya. Bukankah dia sangat mencintai Alexa? Iya, tapi dia juga sangat kesal karena papanya Alexa tidak pernah merestui hubungan mereka. Kenapa? Karena Dani hanya karyawan biasa. Dulu, papanya ingin agar Alexa menikah denganku. Tetapi ternyata Alexa selingkuh di belakangku saat kami masih pacaran hingga dia hamil Rifah. Ternyata seperti itu wanita yang selama ini kamu cintai dan sanjung-sanjung. Aku juga gak habis pikir, padahal hubungan kami baik-baik saja. Dia selalu berjanji menjadi tuan putri untukku. Dia menganggapku pangeran yang akan menjemputnya dengan kuda lalu bersanding di pelaminan. Terlihat jelas di wajah Mas Arif kalau dia masih memiliki cinta untuk wanita yang dulu dia dambakan. Aku yakin kalau dia pasti terpukul mengetahui perempuan yang sangat dia harapkan ternyata memiliki anak dengan laki-laki lain. Aku menyimpulkan seperti itu karena masih ingat perjuangan Mas Arif dulu untuk melupakan Alexa. Kalau kamu benar-benar menginginkan Alexa, kenapa harus berpisah dengannya? Aku ingin lebih tahu pasti apa alasan Mas Arif menceraikan Alexa. Aku sudah terlanjur membencinya karena telah menipuku. Walaupun Rifa bukan anak kandungmu, tapi akhirnya dia juga mengandung anakmu. Kenapa dulu gak mencoba mempercayainya? Bukankah sebelumnya kamu sangat percaya padanya? Aku tidak mungkin lagi percaya pada orang yang sudah pernah menipuku. Dalam pikiranku saat itu, tidak ingin lagi bersama dengannya. Dan aku sangat yakin kalau dia tidak mungkin mengandung anakku. Kamu aneh. Maksud kamu apa? Dia menatap tajam mataku. Yang bukan anakmu, kamu akui sebagai darah daging sendiri. Sementara anak kandungmu terabaikan. Dia menggenggam tanganku makin erat dengan wajah yang memerah. Jadi, kamu menganggapku aneh karena alasan ini? Apa kamu merasa bahagia mengetahui penderitaan yang kurasakan saat ini? Aku tidak pernah merasa bahagia melihat penderitaan orang lain. Tapi yang pasti, aku sangat tahu bahwa apa yang dulu pernah kamu lakukan padaku, akhirnya kamu menerima balasan yang setimpal. Dihianati oleh orang yang kita cintai itu sakit. Jadi, kamu merasa puas melihat keadaanku saat ini? Justru aku kasihan padamu, Mas. Kalau kamu memang merasa kasihan, kembalilah dalam pelukanku. Itu tidak mungkin. Lepasin, Mas. Aku berusaha menarik tanganku, tetapi sia-sia. Aku dengan kekuatan penuh tetap menjauhkan diri dari cengkraman Mas Arif. Aku harus segera keluar dari kamar ini karena tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak kuharapkan. Dia sangat nekat kalau keinginannya belum terpenuhi. Tidak akan kubiarkan dirimu lepas dariku. Hanya kamu wanita yang akan mendampingi hidupku selamanya. Dia kembali mendekap tubuhku. Sadar, Mas, aku mohon. Kita ditakdirkan tidak untuk bersatu. Biarkan aku hidup dengan laki-laki pilihanku. Kamu hanyalah masa laluku. Itu tidak mungkin karena aku masih sangat mencintaimu. Itu bukan cinta, tapi rasa egois dan ambisi. Aku kembali mengumpulkan kekuatan agar lepas dari dekapan laki-laki itu. Aku meronta, lalu menggigit tangannya hingga dia merasa kesakitan. Dia pun melepaskan tanganku. Sebelum pergi dari kamar itu,
Aku mendaratkan tendangan di bagian sensitifnya, hingga mengeluarkan suara rintihan. Dirinya terduduk sambil mengerang kesakitan. Au! Aku segera membuka pintu, lalu berlari secepatnya sebelum Mas Arif kembali bangkit. Aku berhasil keluar. Aku terus berlari menuju gerbang villa. Aku tidak peduli dengan mobil yang masih ada di parkiran karena tujuanku sekarang agar segera menjauh dari tempat itu. Ternyata pintu gerbang tidak dikunci hingga aku dengan mudah keluar dari villa itu. Aku segera menghubungi Kak Radit sambil tetap berlari menuju jalan besar. Perasaan takut masih terus menyelimuti pikiranku. Takut kalau Mas Arif kembali menemukanku. Assalamualaikum, terdengar suara Kak Radit di telepon. Waalaikumsalam Kak, tolong aku. Aku berharap mendapat bantuan darinya. Kamu kenapa Al? Panjang ceritanya Kak, yang penting sekarang Kakak jemput aku di sekitar villa Mas Arif. Apa? Kenapa kamu di sana? Terdengar suara terkejut Kak Radit. Nanti aku jelasin. Pokoknya Kakak secepatnya ke sini. Oke, tunggu Kakak. Aku menutup telepon. Aku menoleh ke belakang karena takut Mas Arif mengejarku. Namun, aku bersyukur ternyata tidak melihat batang hidungnya. Aku tetap berhati-hati dan mencari tempat yang aman untuk menunggu kedatangan Kak Radit. Ternyata laki-laki yang dulu hidup bersamaku kini telah berubah menjadi seseorang yang sangat menakutkan. Dia mengatakan cinta di depanku, tetapi dengan tega tetap ingin memaksakan kehendak dan menyakiti diriku. Bagiku, bukan cinta lagi yang dia rasakan saat ini, tetapi ambisi yang kuat untuk memiliki. Dia hanya tidak ingin melihat diriku hidup bersama laki-laki lain. Hatinya telah dipenuhi dengan egois yang amat tinggi. Mas Arif bukan lagi sosok yang dulu aku kenal saat pertama kali. Dia tidak mampu lagi bersikap lembut kepada wanita yang pernah mendampingi dirinya. Sikap yang dia tunjukkan sangat kasar. Dia dengan mudah ingin menyakiti mantan istrinya. Dia masih saja mengaku mencintaiku. Tetapi semua itu tidak benar. Karena cinta tidak akan tega untuk menyakiti. Aku bukanlah wanita yang mudah dibohongi dengan tipuan yang keluar dari mulutnya. Aku sangat tahu bahwa hanya Wisnu yang akan menjadi calon suami idaman. Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponselku. Ada nama Kak Radit di layar. Tidak menunggu lama, aku segera menerima telepon tersebut. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Kakak udah di dekat villa Arif nih. Alhamdulillah, aku ke mobil kakak sekarang. Aku pun segera keluar dari tempat persembunyian, lalu berjalan menuju kendaraan roda 4 Kak Radit. Mobil itu sudah berada di depan mata. Kemudian aku segera masuk. Kita pergi secepatnya dari sini Kak, pintaku setelah berada di dalam. Kamu ngapain ke sini? Tanya Kak Radit. Ceritanya panjang Kak. Yang penting sekarang kita harus meninggalkan tempat ini. Si RV Silver Kak Radit segera meluncur meninggalkan lokasi villa keluarga Mas Arif. Kini perasaanku sangat tenang dan bahagia karena telah berhasil melepaskan diri dari cengkraman laki-laki itu. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa lepas dari dia Kak, ucapku kepada Kak Radit. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa kamu ada di sekitar villa mantan suamimu? Kak Radit kembali bertanya. Akhirnya, aku menceritakan semuanya kepada Kak Radit. Niat awal, aku ingin berkunjung ke desa nenek untuk menemui Chandra. Namun Mas Arif menghambat perjalananku dan bahkan tega menculik juga berusaha menyakitiku. Aku juga menceritakan tentang mobilku yang masih berada di parkiran villa keluarga Mas Arif. Aku tidak menemukan kunci mobil tersebut hingga aku terpaksa harus meninggalkannya di tempat itu. Ini udah keterlaluan. Perbuatan Arif tidak bisa dibiarkan. Kejadian ini sudah terjadi 2 kali. Kakak masih ingat banget saat papa dan mama cerita tentang kejahatannya yang juga menculikmu di kota Wisnu. Kakak takut kalau dia semakin nekat. Kak Radit terlihat kesal. Kita harus gimana Kak? Tanyaku penuh was-was. Kita harus cepatnya lapor polisi. Terserah kakak aja gimana baiknya. Aku juga takut dengan kenekatan yang dia lakukan Kak. Oh ya, kakak mau nanya, kenapa kamu nggak minta mama agar ikut ke desa nenek? Tanya Kak Radit. Sebenarnya mama juga minta agar ikut bersamaku, tapi aku menolak
Karena Mama sudah beberapa hari ini sibuk mempersiapkan pernikahanku. Aku gak mau kalau Mama kecapean. Aku menjelaskan alasan kenapa harus pergi sendirian ke desa nenek. Apa kamu masih mau melanjutkan untuk menemui Chandra? Untuk sekarang sepertinya enggak, Kak. Aku mau pulang ke rumah orang tua. Aku masih takut dengan kejadian yang baru menimpaku. Kak Radit akhirnya mengantarkanku kembali ke rumah orang tua. Aku tidak mungkin melanjutkan perjalanan menemui Chandra dalam keadaan seperti saat ini. Perasaanku masih dibayangi rasa takut akibat perbuatan Mas Arif yang sangat nekat. Apakah Arif akan diam saja setelah Alia melarikan diri?